Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 9 yang berbahagia, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kita masih dalam persamaan kuadrat. Namun pada kesempatan ini kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Karena minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran atau faktorisasi. Seperti biasa, nanti saya akan ditemani oleh kakak-kakak dari kampus mengajar, ada kakak Cahya dan kakak Dini yang akan ikut menjelaskan tentang contoh-contoh soal dari persamaan kuadrat diselesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, materi kita pada hari ini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kenapa disebut kuadrat sempurna? Karena pada materi atau pada penyelesaian ini persamaan kuadrat kita ubah atau kita susun sedemikian hingga menghasilkan suatu bentuk kuadrat sempurna. Nah, penyelesaian metode ini kita gunakan apabila persamaan kuadrat tidak dapat diselesaikan dengan secara langsung dengan metode faktorisasi. Maka langkah selanjutnya kita gunakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Jadi nanti hasilnya bilangan rasional, ya. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna menggunakan rumus seperti ini, ya. X ditambah B kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2BX plus B kuadrat, ya. Jadi menggunakan bentuk seperti ini. Jadi persamaan kuadrat nanti kita ubah menjadi sedemikian menjadi bentuk seperti ini sehingga bisa kita selesaikan dengan langkah seperti ini, yaitu X tambah B kuadrat sama dengan G. Maka hasilnya adalah X tambah B sama dengan plus minus dari G, ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini akan dijelaskan oleh Kak Cahya. Kepada Kak Cahya disilakan. Oke, contoh soal pertama, X kuadrat dikurang 6X plus 8 sama dengan 0. Penyelesaian pertamanya, konstantanya kita pindahkan ruas ke kanan, jadinya X kuadrat dikurang 6X sama dengan min 8. Koefisien dari X adalah min 6, maka setengah dari min 6 adalah min 6 per 2 sama dengan min 3. Sehingga X kuadrat dikurang 6X ditambah min 3 kuadrat sama dengan min 8 ditambah min 3 kuadrat. Ruas kanan dan kiri menggunakan angka yang sama, yaitu menggunakan min 3 kuadrat. Selanjutnya, X min 3 kuadrat sama dengan min 8 plus 9. 9 ini kita dapatkan dari min 3 kuadrat. Langkah berikutnya, X dikurang 3, lalu dikuadratkan, sama dengan 1. 1 ini dari min 8 ditambah 9. X min 3 sama dengan plus minus 1. Langkah berikutnya, X sama dengan 3 plus minus 1. Yang mana X sama dengan X1 sama dengan 3 ditambah 1, yaitu 4. Atau X sama dengan 3 dikurang 1 adalah 2. Diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dini. Selanjutnya yaitu soal nomor
2. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Konstantanya pindah ruas menjadi X kuadrat plus 6X sama dengan min 5. Koefisien dari X adalah 6. Maka setengah dari 6 adalah 6 per 2 sama dengan 3. Sehingga X kuadrat plus 6X plus 3 kuadrat sama dengan min 5 plus 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat ini didapatkan dari setengah dari 6. Terus dikuadratkan. Selanjutnya, persamaan X kuadrat plus 6X plus 3 kuadrat dibuat menjadi X plus 3 kuadrat sama dengan min 5 ditambah 9. X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya, X plus 3 kuadrat sama dengan 4 diakarkan menjadi X plus 3 sama dengan plus minus 2. X sama dengan min 3 plus minus 2. Nah, selanjutnya dipisah menjadi X sama dengan min 3 plus 2, X sama dengan min 1, atau X sama dengan min 3 min 2, X sama dengan min 5. Jadi yang di sini di X min 3 plus 2 atau X sama dengan min 3 min 2 itu dipisah karena terdapat X sama dengan min 3 plus minus 2. Hasilnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 5. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah min 5, min 1. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Ya. Untuk soal yang ketiga yaitu 2x kuadrat plus 5x min 7 sama dengan 0. Ya. Langkah pertama adalah kita pindahkan dulu konstanta ke sebelah kanan seperti contoh yang nomor 1 dan 2 menjadi 2x kuadrat plus 5x sama dengan 7. Nah, karena koefisien dari x kuadrat masih 2, jadi kita ubah atau kita upayakan menjadi 1 dengan membagi persamaan dengan 2. Jadi 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 7 dibagi 2. Ya. Ini akan diperoleh koefisien ekuatif sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat plus 5 per 2x sama dengan 7 per 2. Nah, koefisien 5 per 2 ini kita cari setengahnya. Ya, kita cari setengahnya, yaitu koefisien dari x kuadrat adalah 5 per 2 adalah dibagi 2. 5 per 2 dibuat kali setengah. Jadi setengahnya adalah 5 per 4. Nah, langkah berikutnya x kuadrat plus 5 per 2x ditambah dengan setengahnya dari 5 per 2 yaitu 5 per 4 tapi dikuadratkan ya. Yang sebelah kiri ditambah dengan 5 per 4 kuadrat, maka sebelah kanan demikian juga. Nah, langkah berikutnya kita langsung tulis saja x ditambah dengan 5 per 4 tapi dikuadratkan ya, sama dengan ini kita samakan penyebutnya jadi 56 per 16, 25 per 16. Sehingga kita peroleh x ditambah 5 per 4 kuadrat sama dengan 81 per 16. Ya. X yang pertama adalah x ditambah dengan 5 per 4 itu sama dengan atau diperoleh akar dari 81 per 16 ini adalah 81 akarnya 9, 16 akarnya 4 adalah 9 per 4 atau plus minus 9 per 4. Ya, sehingga X-nya sama dengan min 5 per 4 plus minus 9 per 4. X yang pertama kita ambil yang positif. Ya, jadi X sama dengan min 5 per 4 plus 9 per 4. Ya. Untuk yang kedua diambil yang negatif, yaitu min 5 per 4 min 9 per 4. Sehingga diperoleh X yang pertama adalah 4 per 4, X kedua adalah min 14 per 4. Jadi X satu himpunan penyelesaiannya, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah min 7 per 2, 1 ya dari sini. X1-nya 1 dan X2-nya min 7 per 2, tetapi seperti biasanya kita tulis yang kecil dulu untuk HP atau himpunan penyelesaiannya menjadi min 7 per 2 plus 1. Kita ikuti slide berikutnya dengan tugas ya.
Ini latihan soal yang akan kalian harus kerjakan. Ada 5 soal di sini. Nanti kalian seperti biasa kalian tulis di kertas. Kemudian kalau sudah 4 tugas, maka kalian kumpulkan di sekolah. Kemarin 1 tugas, minggu ini 1 tugas, minggu besok 1 tugas, dan kalau sudah 4 tugas nanti kalian kumpulkan latihan-latihan soalnya di sekolah sebagai nilai tugas kalian. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Oh, thank you. Jadi, selamat belajar anak-anak kelas 9. Semoga pembelajaran kali ini kita lebih baik dari yang kemarin dan sehat terus untuk kita semua. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.